Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Agustina Merdekawati. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai kombinasi atau kombinatorial. Sebelum kita mempelajari mengenai kombinatorial di sini ada beberapa kasus terlebih dahulu. Salah satunya yaitu penggunaan dari password. Biasanya password itu kan terdiri dari 6 sampai 8 karakter. Dan password tersebut dapat terdiri dari angka dan simbol. Nah, di sini yang akan kita cari adalah berapa banyak password yang akan atau yang dapat dibuat. Kalau kita mencarinya satu persatu di sini, yaitu dengan cara kita menulisnya satu persatu, seperti contoh ABC 123, ABC 321, ABC 312, ABC 213, ABC 231, 321 ABC, 231 ABC, 123 ABC, BCA 123, BCA 321, 213 ACB, dan seterusnya masih banyak lagi. Ya, nah langkah seperti ini bukannya tidak baik, tetapi langkah di sini itu sangat memakan waktu. Ya, jadi sehingga membuat proses pencariannya ya lebih lama. Selanjutnya, dari materi tersebut ya, maka di sini akan dibahas beberapa materi, ada 12 pembahasan, yaitu mengenai kombinatorial biasanya, lalu yang kedua mengenai kaidah dasar menghitung, yang ketiga prinsip inklusi dan eksklusi, yang keempat permutasi, yang kelima permutasi R dari n elemen, yang keenam permutasi dan pengulangan, yang ketujuh mengenai kombinasi, yang kedelapan mengenai interpretasi kombinasi, yang kesembilan permutasi dan kombinasi, yang ke-10 kombinasi dengan pengulangan, yang ke-11 mengenai koefisien binomial, dan yang ke-12 peluang diskrit. Di pembahasan dari 12 ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama saya akan jelaskan dari pengertian kombinatorial sampai kepada prinsip inklusi dan eksklusi. Selanjutnya di bagian kedua atau video kedua ya, saya akan menjelaskan dari permutasi R dari n elemen, permutasi dan pengulangan, kombinasi, interpretasi kombinasi. Ini untuk bagian kedua. Bagian ketiga ya, saya akan menjelaskan dari permutasi dan kombinasi sampai dengan peluang diskrit. Sebelum kita masuk ke yang lebih detailnya kembali, kita di sini harus mengetahui dulu apa sih definisi dari kombinatorial di situ. Kombinatorial atau kombinasi adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan penyusunan. Jadi tanpa harus mengurutkan semua kemungkinan penyusunan dari objek-objek tersebut. Nah, enumerasi itu seperti contoh tadi pada saat password. Kita mengenumerasikan, menyusun ya objek-objek baik huruf maupun angka. Nah, dengan kombinatorial di sini ya kita dapat menghitung berapa sih banyak ya yang disusun dari angka dan huruf tersebut untuk passwordnya. Ada berapa banyak password yang bisa dibuat seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu kaidah dasar dari menghitung. Kaidah dasar dari menghitung di sini ada 2 prinsip, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kita bahas dulu untuk kaidah yang perkalian ya. Untuk kaidah perkalian di sini menggunakan dan. Simbol yang digunakan adalah kali. Contohnya di sini pada percobaan pertama, misalnya pada percobaan lempar dadu menghasilkan P hasil. Pada percobaan kedua yaitu mengenai mengocok kartu dapat
hasilnya adalah Q. Maka untuk kaidah perkaliannya yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 yaitu P kali Q. Selanjutnya untuk yang kaidah penjumlahan ya, di sini menggunakan kata atau. Simbolnya yaitu dengan tambah. Sebagai contoh masih sama, misalnya percobaan 1 yaitu kita melempar dadu, hasilnya berupa P. Percobaan kedua misalnya mengocok kartu, hasilnya adalah Q. Maka hasil dari kaidah penjumlahan dari percobaan 1 atau percobaan 2 yaitu P ditambah Q. Contoh dari kaidah penghitungan yaitu di sini misalnya di sini seorang mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan yaitu pagi atau sore. Untuk pagi ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah. Maka berapa banyak pilihan yang ditawarkan ke mahasiswa untuk mata kuliah tersebut? Di sini maksudnya ada beberapa mata kuliah yaitu 7 mata kuliah untuk yang di pagi dan 5 mata kuliah di sore. Nah, si mahasiswa disuruh mengambil dari 7 mata kuliah pagi dan 5 sore mata kuliah yang ditawarkan. Nah, dari yang ditawarkan tersebut ada berapa penawaran dari pagi atau sore? Nah, di sini ya, karena di sini statementnya adalah atau, maka kita menggunakan yang kaidah penjumlahan seperti yang dirumuskan ini. Ya, kaidah penjumlahan menggunakan atau, yaitu dengan cara dijumlahkan atau ditambah. Nah, di sini ya berarti 7 ditambah 5 yaitu 12. Selanjutnya, pada pemilihan ketua kelas hanya 1 orang yang dipilih, yaitu pria atau wanita. Tidak bisa keduanya. Jumlah pria 35 orang dan jumlah wanita 20 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Nah, di sini ada ya pemilihan sebuah ketua kelas. Ya, yang dipilih 1 orang saja. Berarti kalau 1 orang nggak bisa ya pria dan wanita, berarti kan harusnya pria atau wanita. Nah, di sini karena pernyataannya adalah atau, jadi 35 ditambah 20 hasilnya adalah 55. Selanjutnya kita masuk ke contoh kaidah penghitungan berikutnya. Untuk yang perkalian, di sini 2 orang akan dipilih mewakili Olimpiade Matematika. Yang dipilih adalah 2 orang. Ya, 1 orang pria dan 1 orang wanita. Pria berjumlah 35 orang. Wanita berjumlah 20 orang. Berapa banyak cara memilih dari 2 orang perwakilan tersebut? Nah, di sini memilih 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Nah, karena di sini memakai dan, jadi konsepnya adalah perkalian. Berarti 35 kali 20, berarti ada 700 cara dari ya 35 orang pria dan 20 wanita. Selanjutnya kita masuk ke perluasan kaidah dasar dalam menghitung. Nah, perluasan kaidah dasar dalam menghitung di sini ada 2, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Nah, di sini sebagai contoh, misal terdapat n buah percobaan, ya, jika
Terdapat N buah percobaan, masing-masing dengan hasil yaitu PI. Maka kaidah perkaliannya yaitu P1 dikali P2 dikali sampai dengan ke N. Dan kaidah penjumlahannya itu adalah P1 ditambah P2 ditambah sampai P ke N. Itu merupakan langkah dari kaidah perkalian dan kaidah penjumlahannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perluasan dari kaidah perkalian. Nah, di sini jika dalam penyusunan jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari. Jadi ada 3 ujian, untuk harinya ada 5 hari. Tanpa ada batasan berapa kali dibolehkan ujian dalam setiap harinya. Berarti tidak ada batasan. Mau tiap hari ujian diperbolehkan, mau tidak juga diperbolehkan. Berapa kemungkinan jadwal yang dapat dibuat? Nah, dari pernyataan seperti itu, jadi berapa kemungkinan jadwal yang akan dibuat? Saya ambil contoh, misal kalau saya mengikuti ujian, ya 3 ujian tersebut selama 5 hari berturut-turut, berarti berapa banyak saya ujian? Seperti itu. Atau misalnya saya melakukan ujian hanya di hari pertama, ketiga, dan kelima, ya berarti ada berapa banyak saya mengikuti ujiannya dari 3 ujian tersebut. Nah, di sini yang diambil adalah maksimum dari ujian yang dilakukan. Berarti maksimum ujian yang dilakukan itu adalah jika saya mengikuti 3 ujian, nah dilakukannya 5 hari berturut-turut. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh di sini untuk jawabannya, yaitu bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengalihkan. Mengalihkannya gimana? Di sini ada 3 ujian. Berarti ya ada 3 objek atau 3 kotak. Selanjutnya ada 5 hari. Yang kita lakukan adalah 5 hari, berarti 5 dikali 5 dikali 5, yaitu 125. Atau penggambarannya seperti ini. Ujian pertama saya lakukan selama 5 hari berturut-turut. Ujian kedua dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Ujian ketiga dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Jadi banyaknya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh perluasan perkalian berikutnya, yaitu di sini berapa banyak string biner yang dibentuk jika panjang string 5 bit dan 8 bit. Bit hanya berisikan 0 dan 1. Di sini dengan cara yang pertama kita mencari yang panjangnya 5 bit terlebih dahulu, yaitu dengan cara 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Atau 2 pangkat 5. Dapat hasil 32 buah. Nah, kenapa di sini yaitu banyaknya 5? Karena yang kita susun adalah sepanjangnya adalah 5. Dan nilainya bisa berisi 0 dan 1. Makanya itu dimasukkannya adalah 2 angka. Ya, bisa dimasukkan 0 dan 1. Selanjutnya ya, untuk yang 8 bit di sini 2 kali 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 2 atau 2 pangkat 8. Saya ulang kembali, 2 ini karena yang kita masukkan adalah 0 atau 1. Berarti kan jumlah bilangannya ada 2 ya, 0 dan 1. Selanjutnya 8 ini yaitu panjang yang akan kita susun, yaitu ada 8 bilangan bit atau bilangan biner seperti itu. Jadi 2 pangkat 8 yaitu 2, 5, 6. Contoh berikutnya yaitu berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai 9999.
yang semuanya berbeda angka. Angkanya berbeda ya, berarti nggak boleh sama. Jadi maksudnya angkanya berbeda, bagaimana? Misalnya, untuk satuan saya sudah menggunakan angka 3. Berarti angka 3 itu tidak diperbolehkan dimasukkan ke ribuan, ratusan, atau puluhan. Nah, di sini langkahnya yang pertama adalah kita menyusun dulu dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk satuan di sini kemungkinan angkanya yaitu 13579. 13579 itu adalah angka ganjil. Kenapa kita bisa tahu di situ 5? Karena di sini bilangan berapapun di depannya, kalau belakangnya ada 1, 3, 5, 7, dan 9, pasti itu bilangannya adalah ganjil. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 berarti kan jumlahnya ada 5 bilangan banyaknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya berarti untuk satuan di sini kemungkinannya kita bisa menggunakan 5 bilangan, yaitu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, atau 9. Berarti di sini adalah 5. Selanjutnya untuk yang ribuan. Dari ribuan ini, angka untuk ribuan, angka berapa saja? Misalnya 0 bisa tidak? 0 tidak bisa. Yang bisa hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk angka ribuan. Berarti ada 9 angka. Nah, dari 9 angka itu ya udah dipakai buat satuan, yaitu 1 ya kan? Karena kan tadi tidak boleh sama. Berarti 9 diambil 1 yaitu 8. Selanjutnya kita masuk ke yang ratusan. Ratusan di sini yaitu bisa terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada berapa angka di situ? Yaitu ada 10 angka. Ya. Nah, 10 angka itu tapi tadi udah dibuat ribuan dan udah dibuat satuan. Karena kan tidak boleh sama angkanya. Berarti sisanya adalah 8. Kenapa 8? Karena dari yang 10 itu tadi udah dibuat ribuan yaitu 1. Berarti diambil 1. Selanjutnya sisa 9. Nah, ada 9 itu udah dibuat satuan juga 1. Berarti diambil 1. Berarti kan sisanya adalah 8. Selanjutnya untuk yang puluhan, puluhan juga terdiri dari berapa angka saja? Kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya angka itu ada 10. Nah, dari 10 angka itu tadi udah buat ratusan, udah buat ribuan 1, udah buat satuan. Berarti udah diambil 3 angka. Ya, berarti 3 angka tersebut nggak boleh kita pakai kembali. Berarti 10 diambil 3 yaitu 7. Nah, dari ribuannya berarti dapat 8 angka. Ratusan dapat 8 angka. 7 ini untuk puluhannya. Ya, dan satuan dapat 5 angka. Berarti 8 dikali 8 kali 7 kali 5 dapat hasil 2240. Selanjutnya kita masuk contoh perluasan kaidah perkalian. Nah, contoh perluasan kaidah perkalian di sini yaitu kita menghitung berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999. Masih sama ya. Tapi di sini angka boleh berulang. Jadi kalau yang slide sebelumnya itu angkanya tidak boleh berulang. Kalau ini angkanya boleh berulang. Ya. Kita sama susun dulu dari ribuan, ratusan, dan puluhan sampai kepada satuan. Nah, kita hitung dari satuannya dulu. Satuan tadi ya, yaitu nilainya bisa disusun dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 kemungkinan angka. Kita masukkan di sini 5. Selanjutnya dari satuan kita masuk ke ribuan. Nah, ribuan biasanya diisi oleh angka berapa saja? Bisa diisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu ada berapa angka? Ada 9. Berarti di sini kita masukkan 9. Kenapa tidak dikurangi 1?
Karena di sini kan angkanya boleh berulang. Jadi kalau angkanya boleh berulang, berarti kita tidak mengurangi 1. Karena kita ambil semua angka, boleh sama. Misalnya kalau satuannya misalnya kita ambil 3. Ya, angka 3. Berarti ribuannya boleh 3 tidak? Boleh. Nah, berarti nggak masalah. Berarti kita tidak ada pengurangan angka. Nah, selanjutnya begitupun untuk ratusan. Ratusan bisa diisi oleh angka berapa saja? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya angka kemungkinannya ada 10. Selanjutnya, puluhan. Puluhan angkanya dari berapa sampai berapa? Bisa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya adalah 10. Berarti kemungkinan angka untuk puluhan yaitu 10. Jadi di sini banyaknya penyusunan bilangan ganjil yaitu dengan cara 9 kali 10 kali 10 kali 5 dapat hasil 4.502. Selanjutnya contoh kaidah perkalian berikutnya ya. Saya ambil contoh di sini sebuah password dengan panjang 6 sampai 8 digit. Terdiri dari angka dan huruf. Huruf besar dan huruf kecil itu sama saja, tidak masalah. Jadi berarti sama. Berapa banyak password yang akan dibuat? Nah, yang pertama di sini kita memilih. Banyaknya cara pemilihan angka dan huruf. Banyaknya cara pemilihan angka dan huruf. Di sini angkanya ada berapa banyak? Ada 26. Ya kan, angka ada 26 kan? Dari A, B, C, D sampai Z. Itu ada 26. Sedangkan hurufnya ada 10, yaitu dari 0 sampai 9. Berarti banyaknya angka dan huruf yaitu 36. Nah, yang mau kita hitung adalah yang pertama, jumlah kemungkinan password yang 6 digit. Yang 6 digit ini, kalau dengan huruf dan angka berapa banyak? Berarti 36 kali pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Karena yang kita ingin cari adalah 6 digit panjangnya. Sedangkan jumlah angka dan hurufnya ada 36. Dapat hasilnya yaitu ini. Selanjutnya, jumlah kemungkinan password yang 7 digit, ya kan? Kenapa kita harus hitung 7 digit? Karena di sini kan 6 sampai 8 digit. Berarti kita harus menghitung 7 digitnya. Sama caranya yaitu 36 dipangkatkan 7. Dapat hasilnya sekian. Selanjutnya kita masuk yang password dengan panjang 8 digit. Sama di sini 36 pangkat 8. Dapat hasilnya sekian. Nah, dari jumlah password ini kita jumlahkan. Yang 6 digit ditambah 7 digit ditambah 8 digit. Dapat hasilnya sekian. Selanjutnya, ini buat kalian latihan ya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi di sini adalah suatu prinsip yang bagaimana kita menghitung agar tidak ada suatu elemen yang dihitung 2 kali. Berarti tidak boleh ada elemen yang dihitung 2 kali atau yang masuk 2 kali. Saya ambil contoh seperti ini. Ada nama mahasiswa Rina, Ana, Ahmad, Beno, Dava, Agus, dan Arfa. Nah, sekarang berapa banyak jumlah anak yang memiliki nama awal A atau nama akhir A? Nah, kalau kita lihat di sini kan nama awal A atau akhir A. Awal A itu ada Ana, ya, awalnya A. Selanjutnya Agus dan Arfa. Yang akhir A ada Ana, ada Dava, dan ada Arfa. Nah, tapi di sini lihat nama Ana, nama Arfa itu bisa masuk 2 kali. Bisa masuk di awal dia, juga bisa masuk di akhir dia. Nah, seperti itu tidak
diperbolehkan. Nah, sekarang bagaimana agar alfa dan karena tidak dihitung dua kali? Nah, rumus dari prinsip inklusi dan eksklusi yaitu seperti ini. Ya, jumlah gabungan A dan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang irisan A dengan B. Saya ambil contoh, setiap bit disusun oleh 8 bit. Berarti panjangnya ada 8 bit. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 dan diakhiri dengan 11? Jadi, ya, kita buat dulu 11 itu kan berarti digit pertama angkanya 1, digit kedua angkanya 1. Dan yang di akhir berarti digit ke-7 angkanya 1, digit ke-8 angkanya 1. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nih, himpunan A-nya yang mana? Himpunan A yaitu himpunan yang awalnya 11. Berarti kan seperti ini. Digit pertama 1, digit kedua 1. Nah, selanjutnya ini yang akan kita cari. Yaitu bisa 1, bisa 0, seperti itu. Selanjutnya, yang himpunan B-nya, berarti di sini jumlah himpunan akhir yang 1. Berarti himpunan akhirnya yaitu yang digit ke-7 dan digit ke-8. Digit awalnya itu bisa kita isi dengan 1 atau 0. Nah, ini ada berapa banyak digit ya berarti yang dicari? Yang di awal dan di akhir. Yang di awal, ya kita bahas dulu yang di awal, itu ada 6 digit yang dicari. Berarti 2 pangkat 6. Kenapa 2 di sini? 2 ini bukan diambil dari 1 ya. 2 ini diambil dari digit bilangan biner. Karena bit itu kan terdiri dari angkanya 1 dan 0. Berarti 2 ini dari digit binernya yaitu 1 dan 0. Berarti 2 pangkat 6. Dapat hasil 64. Nah, untuk yang akhir juga sama, yaitu digitnya yang dicari ada 6. Berarti 2 pangkat 6, yaitu 64. Nah, sekarang kita cari A irisan B. A irisan B-nya berarti bagaimana? A irisan B di sini berarti yang di awalnya ada 11 dan di akhirnya juga ada 11. Berarti di awalnya ada 11 dan ada di akhirnya ada 11. Berarti yang dicari adalah yang di tengahnya, yaitu sebanyak 4. Berarti 2 pangkat 4, yaitu hasilnya adalah 16. Sehingga jumlah A gabung B yaitu jumlah A ditambah B dikurang jumlah irisan A dengan B. Jadi hasilnya 64 ditambah 64 dikurang 16. Dapat hasilnya 112. Terima kasih telah melihat video pembelajaran kombinasi bagian 1 di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.